Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas holistik bekam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan menyampaikan pesan dan nasihat bagi kita semua sebagai praktisi pembekam atau para terapis. Jadi saya berwasiat untuk diri saya dan untuk para terapis bekam, juga nasihat, juga menghimbau dan menganjurkan supaya kita tidak tersesat jalan insyaallah. Nah, ini hal-hal yang penting sekali dalam mengarungi dunia pengobatan. Maka kita perlu mengetahui hal-hal berikut ini. Pertama, semangat thalabul ilmu semangat thalabul ilmu itu penting sekali, terutama ilmu syar'i. Ilmu syar'i yaitu ilmu tentang din, tentang agama. Nah, bagian daripada ilmu agama di bidang pengobatan ini itu salah satu Jadi yang arahnya ini ke duniaan Jadi ada dua ilmu yang insya Allah ini berbobot dua ilmu yang mengarah kepada ilmu ukhrawi atau dunia, yaitu belajar ilmu terkait dengan ilmu syariah, ilmu syar'i, yaitu ilmu tentang agama. Yang kedua adalah ilmu keduniaan Maka ilmu ini adalah ilmu kedokteran ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran ini yaitu ilmu yang terkait dengan dunia, dan ilmu terkait dengan ilmu syar'i, agama atau ukhrawi adalah ilmu untuk akhirat. Nah, kita karena mengarah kepada ilmu dunia, yaitu hubungannya dengan kesehatan, maka penting mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah semangat thalabul ilmu Maka ada hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang melalui suatu perjalanan untuk mencari ilmu Allah, niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Nah, ini arahan ilmu ke akhirat. Juga bisa karena digunakan untuk ilmu dunia, karena ketika kita jadi pengobat kemudian kita niatnya lurus, kemudian kita menempuh sebagai tabib yang lurus, yang jujur, yang amanah, maka ini juga mengantarkan ke surga. Karena ketika kita menjadi terapis yang tidak jujur, tidak amanah, kemudian salah jalan, dolim kepada klien atau pasien, tentunya ini menyesatkan. Maka hasil akhir kita ketika kita hidup di akhirat, maka kita bisa masuk ke jurang neraka. Nah, jadi di sini penting baik ilmu syar'i maupun ilmu terkait dunia yang arahnya intinya tidak mendolimi pada sesama. Ilmu tidak akan diperoleh kecuali orang yang rendah hati. Jadi orang yang sombong, orang yang merasa lebih, orang yang tidak ada niat untuk baik apalagi dia sudah merasa cukup, maka ilmu ini tidak akan diperoleh. Karena ilmu itu diperoleh itu untuk orang-orang yang rendah hati bukan yang tinggi hati. Kalau sudah merasa lebih, biasanya dia merasa cukup dia tidak akan memperoleh ilmu tersebut karena tertolak karena sudah merasa cukup, apalagi merendahkan kepada yang lain yang memberikan ilmu kepada kita. Kemudian orang disebut berilmu, ini prinsip, walau ilmu sedikit tapi ia takut kepada Allah ternyata. Jadi orang disebut berilmu ternyata
Walau ilmunya sedikit tapi ia takut kepada Allah. Kemudian disebut orang jahil adalah walau banyak ilmu tetapi dengan ilmu itu ia menjadi sombong. Jadi tolak ukurnya adalah sedikit ilmu tetapi dia takut kepada Allah itu lebih baik daripada orang yang banyak ilmu tapi dengan ilmu itu dia menjadi sombong. Nah, itu. Kemudian Islam adalah agama yang sumul. Maka segenap segi kehidupan manusia. Jadi Islam adalah agama sumul, karena menjelaskan segenap ilmu tentang kehidupan manusia. Kemudian Islam bukan hanya terkait dengan ibadah saja, ya, akidah, hukum, kekeluargaan, tapi juga menyentuh perniagaan, perawatan penyakit, pemerintahan, ya, perindustrian, ya, dan banyak hal, ya. Kemudian karenanya kita dikehendaki Allah untuk menjadi muslim yang muttaqin atau bertakwa. Jadi sebenarnya poin daripada orang belajar ilmu itu ya harapannya menjadi orang yang bertakwa, ya. Jadi seperti ya kita puasa saja, maka di ujung kalimat adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi poin kita belajar berbagai ilmu di dunia ini adalah supaya kita menjadi muslim yang muttaqin, ya. Menjadi muslim yang bertakwa. Kemudian ya, takwa itu adalah ya, kita harus bertawakal, ya, bertawakal kepada Allah semata. Kemudian kalimatnya adalah bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka dalam bidang pengobatan sekalipun kita harus menjadi pengobat, tobib, dan tobibah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tolak ukur kita adalah takwa, maka standar perbuatan kita adalah perintah dan larangan. Sehingga ketika kita menjalankan pengobatan, ya, kalau baju atau pakaian takwa kita terapkan dalam kehidupan ini, maka ketika kita niatnya melenceng, kemudian niat kita itu mau niat jahat, maka ingat ya, apakah ini perintah, apakah ini larangan. Jadi kalau biar kita termasuk orang yang takwa, maka ketika ini adalah perintah kita jalankan, ketika ini adalah larangan maka kita tinggalkan. Maka penting sekali tolak ukur perbuatan kita adalah takwa, perintah dan larangan. Kemudian jika ada unsur-unsur syirik dalam pengobatan yang dilakukan seorang tobib atau tobibah atau seorang pengobat, maka mustahil tobib tersebut menjadi orang yang takwa kepada Allah, ya. Ini maka penting sekali ini, kita harus hindari syirik. Tidak boleh kita ada unsur-unsur syirik diterapkan dalam merawat klien atau pasien. Tentunya kalau kita masih ada unsur kemusyrikan, maka kita mustahil menjadi pengobat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perawat? Apa itu seorang tabib? Ya. Apa itu seorang pengobat? Seorang pengobat adalah seorang yang kaya jiwanya. Kekayaan jiwanya menjadikan diri tempat berteduh dan berkongsi masalah. Jadi seorang perawat, seorang pengobat, seorang tabib dan tabibah adalah seorang yang kaya jiwanya. Kekayaan jiwanya menjadikan diri tempat berteduh dan berkongsi masalah. Jadi memang seorang pengobat itu adalah tempatnya curhat. Karena ketika orang itu tertekan, banyak masalah, kemudian dia tidak diuraikan, ya, tidak curhat. Nah, tempat curhat ya pengobat, karena jadi berkaitan dengan orang yang sakit. Ya, jadi dia akan
lebih ini, seorang itu kalau dia menderita sakit kemudian ada gangguan psikisnya, paling tidak dia lebih percaya kepada seorang pengobat. Dan ini harus diluahkan ya, karena gangguan psikis itu nanti akan mempengaruhi kesehatannya. Dengan curhatannya dia akan legowo, plong, apalagi setelah didengarkan oleh seorang pengobat dia akan memberikan solusinya ya. Paling enggak dengan solusi itu dia akan senang dan memperoleh sebuah kesembuhan. Dan harus diperhatikan ya, dan jaga hati pesakit. Ini yang penting ya, harus perhatikan dan jaga hati pesakit atau hati seorang yang sedang sakit ya. Jangan melukai hati walau dengan perkataan. Maka seorang terapis, seorang pengobat itu penting ya, menyusun kata-kata, kemudian menyampaikan sesuatu kepada klien atau pasien supaya dia paling tidak bisa, perkataan itu bisa membuat dia nyaman ya. Jangan sampai memojokkan, jangan sampai membuat gundah gulana. Kemudian kalimat-kalimat yang akhirnya dia ngedrop ya, artinya putus asa, itu harus dihindari. Ini kadang-kadang tanpa sadar ya. Kalau kita dengar ya, kadang-kadang ada seorang yang dokter ini ya, wah ini penyakitnya udah berat, penyakitnya paling enggak ini enggak ada 1 bulan itu. Paling enggak ini penyakitnya udah berat, susah untuk sembuh. Maka ini paling enggak bisa bertahan sekian hari. Nah ini kalimat-kalimat yang benar-benar membuat klien atau pasien itu ngedrop ya. Nah, ini harus dihindari itu. Harus dimotivasi, seberat apapun penyakit itu motivasi. Biar dia semangat bangkit ya. Bangkit semangatnya untuk sembuhnya. Ditanamkan keyakinannya bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah semata, sehingga dia bersungguh-sungguh karena masih ada harapan ya. Dikasih motivasi supaya dia mengharapkan sembuhnya kuat. Intinya hasil serahkan kepada Allah saja. Separah apapun penyakitnya, ketika dia semangat ya alam bisawab. Kalau dia semangat kemudian Allah ya, memberikan suatu kesembuhan, maka ada keajaiban di luar nalar manusia, di luar prediksi manusia, insya Allah itu. Jadi seberat apapun janganlah ada kalimat atau kata-kata yang membuat dia akhirnya tidak semangat lagi. Jadi dimotivasi dan diyakinkan supaya benar-benar harapan sembuh itu ada. Tentunya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu kedokteran berasal dari Islam ya, dari Rasulullah SAW. Jika ingin menimba ilmu dari Rasulullah, setiap yang disampaikan atas nama wahyu maka tidak boleh dengan niat dunia ya. Paling tidak niatnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa diterapkan dalam sebuah seluruh bidang ya. Apalagi ini bersumber dari wahyu ya. Di dunia aja ya, kita niat ya, punya tujuan aktivitas dunia saja, itu paling tidak dasarnya itu adalah naluriah atau kejiwaan kita hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tujuan mencari materi, misalnya kita berbisnis, maka yang dicari untung, tapi karena keuntungan ini nanti bisa untuk menafkahi yang kita tanggung, orang tua, istri dan anak-anak, maka diniatkan karena mencari ridha Allah. Ini walaupun yang kita cari adalah duniawi, namanya tujuan materi, itu harus tuntas, kita kerjakan serius untuk mencari keuntungan, tetapi diniatkan karena mencari ridha Allah. Sehingga dalam aktivitas bisnisnya, baik kita berdagang maupun kita bergerak dalam jasa ya. Contoh misalnya kita terapi, itu jasa ya, atau jasa-jasa yang lain atau bisnis-bisnis yang lain, tapi niatnya itu mencari ridha Allah. Juga tujuan insania, artinya tujuan kemanusiaan atau sosial ya. Misalnya kita menolong orang, membantu orang yang membutuhkan, ini niatnya insania, kita tegakkan
sampai tuntas, sampai dia tertolong, apa yang dia butuhkan bisa kita tunaikan ya. Tetapi niatnya karena niat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah berpahala. Juga niat ya, niat karena misalnya ibadah ya, kita melakukan ibadah ma'dhah ya, sholat, puasa dan seterusnya, itu juga dasarnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga niat yang lain adalah ketika kita menjalankan sikap baik kita kepada orang lain, arahnya adalah akhlak ya, uluhiyah ya, akhlak, etika kita jujur amanah karena Allah, bukan karena sesuatu ya. Karena sesuatu ingin misalnya barangnya dibeli ataupun tidak ya. Jadi intinya ya, kita murah senyum, ramah, santun, bicara baik, perkataan yang baik, tidak berdusta ya. Ini adalah ya karena agama kita menyuruh, karena hukum syara ya, itu memang mengatur untuk pribadi muslim itu demikian. Jadi niatnya karena Allah ya. Jadi misalnya kita punya dagangan baik ketika kita menawarkan kepada calon konsumen, baik dibeli maupun tidak dibeli ya, kita bicara santun, baik, ramah ya, dengan muka berseri-seri, itu karena semata-mata karena Allah. Nah, dari semua tujuan aktivitas kita itu yang saya sebutkan tadi ya, insya Allah sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diniatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, perawat harus atau tabib dan tabibah harus mempunyai niat karena Allah. Niat harus diikuti dengan mengikuti syariatnya ya, tidak boleh menyelisihinya. Maka dalam pengobatan tidak boleh bercanggah dengan aturan Allah. Tidak boleh tidak sesuai dengan aturan Allah ya. Bercanggah itu artinya berlawanan dengan aturan Allah. Tapi harus dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam melakukan pengobatan janganlah yang utama membuka aurat ya. Bagi laki-laki standar auratnya berarti menutupi pusar dan menutupi lutut kita. Itu minimal ya. Tapi masa kita mengobati buka baju kan tidak ya. Jadi tetap ya bajunya ya harus menutup aurat dan rapi ya, kewes, dilihat enak lah. Nah bagi wanita karena auratnya itu hanya yang biasa nampak ya, wajah dan telapak tangan, maka usahakan ya berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Di minimalnya adalah kita ya, jadi perempuan ini berkerudung itu berkerudung yang syar'i yang menutupi lekuk tubuhnya ya. Jadi yang biasa nampak hanya wajah dan telapak tangan. Maka yang lain diusahakan untuk tutup. Ini standar aurat ya. Jadi bagi seorang pengobat ya harus ya menutup aurat, jangan sampai membuka aurat. Kemudian bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, usahakan ya. Usahakan laki-laki itu menangani laki-laki, perempuan menangani perempuan yang bukan mahram ya. Kalau yang mahram ya boleh sih ya, kita nerapi ibu, anak perempuan kita, saudara ya, sekandung ya, walaupun dia perempuan itu ya. Jadi hanya itu ya. Kalau yang bukan mahram kita hindari. Kemudian berduaan dengan pasien atau klien bukan mahram ya, maka itu terjadinya dukun cabul, pemerkosaan ya kan, yang dilakukan oleh seorang pengobat itu terjadi karena tadi dia berduaan di kamar misalnya, tidak ada yang mendampingi, laki-laki perempuan bukan mahram, akhirnya tergoda, akhirnya melakukan mesum atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi harus disiplin ya, disiplin. Tidak boleh berduaan dengan klien atau pasien yang bukan mahram. Kemudian dalam melakukan pengobatan jangan mengatakan kepada pesakit atau klien atau pasien,
ini adalah buatan orang. Gitu. Wah ini kamu ini diguna-guna, kamu ini disantet, ditenung dan selainnya. Jangan, itu akan meruntuhkan willpower ya. Jadi powernya itu akan runtuh ya. Tawakal Allah. Kalau memang ada yang nakal kayak gitu, ya kita tawakal kepada Allah semata. Kita baca-baca ayat ruqyah sambil berdoa ya, insya Allah ya. Ilmu yang kayak gitu dia akan terhindar insya Allah. Apalagi dalam tidur kita, dalam kondisi berwudu, baca doa tidur ya, basmalah, kemudian al-mathurat ya, 3 qul ya, ayat kursi itu masya Allah ya. Itu hal-hal yang untuk menghindarkan dari itu. Jadi perbuatan syirik yaitu tadi ya, ketika ada orang nakal mau nyantet dan seterusnya dan yang sejenisnya, insya Allah ketika kita baca doa-doa ruqyah ya, yang terutama mau tidur kemudian pagi dan sore doa itu dibaca, insya Allah ya, kita semata-mata hanya mengharapkan pertolongan Allah, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan meramal, ya, ini akan merusak akidah. Berikutnya, ya, seorang pengobat itu harus mampu tersenyum walaupun keletihan. Nah ini tidak mudah ya. Jadi ketika kita menemui pasien dan pasien menemui kita, ya walaupun kita lelah dan sakit, kadang-kala ya capek, kita harus tetap tersenyum, profesional ya. Jangan sampai saya menampakkan wajah yang letih gitu, jangan ya. Tapi kita berusaha untuk mampu tersenyum walaupun keletihan. Kemudian mampu merasai derita pesakitnya ya. Jadi menjiwai, wah sakit kayak gini paling enggak rasanya itu luar biasa rasanya, sakitnya, nyerinya itu paling enggak menjiwai dan merasai supaya kita itu sungguh-sungguh peduli, perhatian ya kan, peduli dan perhatian supaya benar-benar kita maksimal dalam menangani. Kemudian senantiasa menggunakan nada suara yang lembut, yang enak didengar, jangan kayak tentara ya, terlalu kaku tegas itu jangan. Jadi dengan pasien kita berusaha menjadi mengeluarkan suara dengan nada yang lembut, ya, suara yang lembut, yang enak didengarnya itu. Jadi dia nyes gitu ya, Masya Allah ya, bicaranya santun, ramah, enak gitu, kayak gitu. Itu penting ya, karena klien itu rata-rata dia sakit sedang menderita. Kemudian menghormati walaupun saran ditolak. Kalau kita memberikan saran kemudian dia kok ngeyel terus, ya sabar, kita hormati dulu. Terus kita cari pola celah ya kapan nasihat kita bisa masuk. Kemudian selalu mendoakan kesehatan para klien atau pasiennya. Jadi setelah kita sholat dengan waktu-waktu yang mustajab, kita doakan orang yang sakit tadi. Kita doakan orang yang sakit tadi tentang terkait dengan kesembuhan. Ya Allah, ya misalnya kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah para pasien-pasien kami. Ya. Jadi dengan doa itu mudah-mudahan Allah mendengarkan dan proses kesembuhan itu bisa terjadi. Kemudian dalam melakukan pengobatan pastikan terapis itu dalam keadaan berwudu ya. Kemudian harus bebas dari sembarang masalah keluarga maupun pribadi ya. Walaupun kita punya masalah harus bisa artinya bisa dikondisikan ketika kita menghadapi klien atau pasien, maka kita memang seakan tidak ada masalah. Itu penting ya, profesional. Bersedia dan berlapang dada dengan sembarang masalah yang akan diterima ya. Jadi harus berlapang dada kita ya dengan sembarang masalah yang akan diterima. Jadi ketika klien itu curhat apapun ya sudah kita dengarkan, berlapang dada. Kemudian serius dalam perawatan, serius dalam mengobati, ya, serius teliti dengan diagnosa yang tepat, insya Allah itu penting sekali ya. Karena itu tanda bahwa kita itu bertanggung jawab. Kemudian perawat itu harus senantiasa mengingat Allah, harus ini. Yang diingat adalah Allah. Harus senantiasa, karena Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit.
Kita harus selalu ingat kepada Allah dimanapun tempat berada ya. Bukan hanya seorang terapis, tapi siapapun ya, siapapun profesinya ya harus senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat pesakit datang, maka beri harapan pada pesakit. Beri harapan pada pesakit, motivasi untuk kesembuhannya supaya dia semangat dan yakin tentang kesembuhan sakitnya. Ini juga nanti ada nilai plus untuk proses kesembuhan. Kemudian harus mampu memberitahu ya, antara reaksi DOC, reaksi timbal balik DOC ya, dengan kontraindikasi ya. Kontraindikasi itu harus mampu. Contoh misalnya ya, misalnya ini ada konsep colon cleansing ya, membersihkan kolon ya, usus kita. Kemudian di situ kerak-kerak ini akan terlepas ya dengan ramuan itu, pelancar BAB-nya itu bereaksi, kemudian ada kerak-kerak yang nempel di usus, dia akan keluar. Biasanya rasanya itu agak nyeri dan seterusnya. Kemudian ketika mau BAB itu dia akan terasa ada sesuatu yang membuat akhirnya dia berkeringat ya, berkeringat. Itu pelepasan kotoran itu ya, minyak-minyak yang mengerak pada usus, DOC-nya itu begitu itu misalnya. Tapi dia tidak lemes. Nah, ini berarti dia DOC, ya, reaksi timbal balik mau terlepas dari sakitnya itu, kemudian setelah dia keluar kemudian plong enak, ini DOC itu. Tetapi yang kontraindikasi misalnya dia sindrom dingin, dikasih hal-hal minuman dingin, kasih herbal yang sifatnya dingin, kok dia tambah lemes dan tidak ada ujungnya ya, lemes terus lemes semakin ngedrop, ini bukan DOC, ini kontraindikasi. Nah, ini penting seorang pengobat itu menjelaskan antara reaksi timbal balik untuk memperoleh lebih baik ya, artinya perubahan yang akan membaik karena pelepasan racun, maupun kontraindikasi kayak gitu ya. Contoh DOC yang lain misalnya kita menahan pipis ya, itu rasanya kan dangkol, itu kan tidak enak itu di kantong kemihnya itu. Nah itu begitu dikeluarkan, karena air seni itu adalah membuang racun-racun lewat cairan, begitu kita kencingkan ya sudah plong rasanya. Nah itu berarti reaksi kayak timbal balik gitu ya, artinya DOC ya, DOC ya. Kemudian kalau yang kontraindikasi ya berarti tadi, kalau yang panas dikasih ramuan yang panas, minuman yang sifatnya panas, herbal yang panas, kemudian dia lebih gelisah, tidur tidak tenang, bahkan dia pokoknya semalaman tidak bisa tidur ya. Itu bukan DOC tapi kontraindikasi. Nah ini pengobat harus bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian beritahu pesakit ya, atau klien atau pasien, mengambil herba itu harus ya, artinya ketika dikasih ramuan itu kemudian dikonsumsi itu terkait dengan reaksi-reaksinya ya, kemudian perubahan-perubahannya itu harus sabar ya, satu langkah demi satu langkah ya. Insya Allah ya, walaupun dia herbal, ketika kondisinya pas, sindromnya pas, itu biasanya perubahan ada. Contoh misalnya dia lagi gelisah karena panas, begitu kasih ramuan yang mendinginkan, menyejukkan, dia lebih tenang. Kemudian ketika dia gelisah, susah tidur, dia lebih nyenyak tidurnya, dan sebaliknya ya. Itu menghadapi itu semua harus sabar. Kemudian harus dapat bekerja dengan baik antara klien dengan pengobat ya. Jadi pasien dengan pengobat harus bekerja sama dengan baik. Artinya setiap perubahan-perubahan yang ada, baik efek negatif maupun positif, disampaikan kepada pengobatnya supaya nanti dievaluasi ulang. Itu caranya ya, itu bekerja sama dengan baik. Bukan diem ya, bukan diem, tapi ditanyakan ke pengobatnya supaya nanti ketika ada efek buruk dievaluasi ulang.
Penyebabnya apa ini, dicari permasalahannya atau efek baik ya. Kemudian berpenampilan sesuai dengan kaidah seorang muslim ya. Standar menutup aurat, sopan, rapi, rajin ya. Tidak mengerjakan hal-hal yang mubazir. Semua hal ya, tidak mengerjakan hal-hal yang mubazir gitu. Kemudian menghindari banyak tawa dan sendoguro yang tidak perlu itu. Jadi ketawa ketiwi ya, terbahak-bahak itu ya kalau bisa jangan ya, dihindari ya. Menghindari banyak tawa dan sendoguro yang tidak perlu saat memberikan pelayanan pada pasien atau klien. Kemudian berdoa sebelum bekerja dan sebelum melakukan tindakan keperawatan. Membimbing pasien berdoa saat pasien akan diobati. Misalnya, mari Bu, mari Pak, kita berdoa untuk diri jenengan supaya jenengan disembuhkan oleh Allah. Misalnya doanya, ayo Bu, kita berdoa bersama-sama, dituntun. As'aluka hal azim, rabbal arsyil azim, ayyasfiyani. Itu artinya mendoakan kesembuhan untuk dirinya sendiri. Kemudian tulus ikhlas dalam bekerja, tidak terjebak dalam rutinitas kerja. Kemudian tidak membanggakan diri dan selalu berbuat baik kepada orang lain, pasien, keluarga pasien, ya, teman-teman pengobat. Kemudian menjaga kebersihan hati, ya, tidak iri, tidak sombong. Ya. Kemudian menjaga kata-kata ketika bercakap, dapat berkomunikasi dengan baik. Berusaha memberikan pelayanan yang lebih dari apa yang diharapkan pasien. Kemudian harus selalu update dengan ilmu pengetahuan masa kini. Ya, itu selalu update. Kalau dalam dunia pengobatan ya berarti segala ilmu pengobatan yang tentunya tidak menyalahi hukum Allah atau tidak menyalahi hukum syar'i, ya, maka kita gali terus dan terus. Kemudian tahu isu-isu penting dalam dunia pengobatan masa kini. Harus itu ya. Jadi update kondisi, update fakta terkait dengan pengobatan masa kini. Kemudian bersikap dan bertindak sesuai dengan strategi, junjung tinggi nilai-nilai Islam dalam pengobatan. Ya. Penting ya, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam pengobatan. Insya Allah demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.